tekanan. Ini tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi, pemilihan acuan menurut ISO 17025 tahun 2017. Bisa ini, bisa juga yang lain, silakan nanti. Yang penting mengacu ke standar internasional. Ya. Jadi tujuan kalibrasi tadi ya dalam IK nanti bisa Anda berikan informasi seperti ini. Prosedur ini digunakan sebagai bla 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 untuk bla 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 ya. Alat ukur tekanan tipe Gordon Tube untuk apa? Untuk test gauge dan pressure gauge industri dengan menggunakan alat apa sebagai standar, misalnya DWT sebagai standar. Ini adalah tujuan dari kalibrasi ini. Jadi kalibrasi ini mau dipakai untuk apa? Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya untuk apa? Misalnya ruang lingkupnya ya sebagai contoh ya ini, yang dicetak miring ini. Jadi ruang lingkupnya apa? Misalnya prosedur ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kalibrasi alat ukur tekanan tipe Gordon Tube atau pressure gauge industry ya, untuk menentukan nilai koreksi dan ketidakpastian terhadap nilai standarnya di sini. Harus ada ini. Ya, media kalibrasinya apa? Medianya adalah jenis fluida dan gas. Ya. Nah, ini dipakai untuk tekanan hidrolik dan pneumatik. Ini ya. Dari tekanan 0 sampai dengan berapa MPa atau mega pascal. Ini satuan ya, MPa itu. Jangan sampai lupa loh. Saya pernah menguji skripsi. Penelitiannya bagus. Tapi saya tanya itu. Ada GPa ya, kata GPa. GPa itu apa? Mas, dia nggak tahu GPa. Itu ibaratnya sudah sampai langit lupa bumi. Itu satuan, jangan sampai lupa ini. Kalau bisa tempat saya GPa itu ini Gria Purwosari Asri. Nah kalau di sini GPA apa? Nggak tahu. GPA itu ini Giga Pascal ya. Nah nanti ada ketidakpastiannya juga ya, sekian persen. Itu ruang lingkupnya. Ya ini ya, tadi ada absolute pressure, ada gauge pressure, gauge vacuum, differential pressure dan sebagainya. Nanti ini dipakai untuk klasifikasi tekanannya berdasarkan daerah pakainya. Jadi alat ini nanti ruang lingkupnya itu mau dipakai di mana? Itu jadi pentingnya itu kita mengetahui absolute pressure, gauge vacuum dan sebagainya di sini untuk mengetahui ruang lingkupnya. Kondisi ruang kalibrasinya di sini. Nah ini nanti juga harus disampaikan ini di dalam IK-nya. Jadi jangan sampai lupa kondisinya harus bagaimana di ruangannya. Kelembaban ruangannya harus seperti apa, tekanannya harus bagaimana, harus disampaikan juga. Ya, ini jangan lupa kan itu memperkirakan kondisi ruangannya. Apalagi jika dilakukan kalibrasi in situ itu di habitat alatnya. Ya. Contohnya misalnya ini, saya pernah buat ya pH meter itu, memang dipakai untuk survei di lapangan. Jadi survei di sungai itu. Ya itu memang alat yang harus dikalibrasi secara in situ, jadi di habitatnya. Jadi alat itu saya rancang, saya buat untuk mengukur pH di sungai. Ya in situ, jadi habitatnya di sungai itu. Ya, jadi kondisi ruang kalibrasinya ini ditulis.
kelembabannya, tekanannya berapa. Harus ada ya. Kemudian menentukan peralatan yang dipakai. Ya, nah peralatan yang dipakai itu semua harus tercatat sebagai peralatan standar maupun alat bantunya. Pokoknya di sini ya standar yang dipakai apa saja, gig analog atau digital freezer itu. Kemudian pompanya, kemudian pemantau kondisi ruangannya apa saja, ada termohidro, kemudian ada apa lagi, termometer, ya, hygrometer, itu. Semuanya harus tercatat. Itu. Kemudian untuk melakukan setup ya, atau setting alatnya, misalnya mistar ya, untuk menentukan tinggi setup standar dengan UT ya, unit under test. Ini harus ditulis. Sarung tangan ya, tisu atau majun, ya, tisu. Jadi ini sepele tapi juga perlu ditulis supaya orang petugas kalibrasi itu ingat. Dan memang SOP-nya harus seperti itu. Sarung tangan atau tisu juga perlu dimasukkan. Meskipun sepele tapi juga penting. Ya ini ya, penentuan tinggi setup ya, standar dengan UT. Ini mistarnya. Ini yang diuji ya, ini standar ya. Nanti ada tekanan yang masuk ke sini. Ini tekanan bekerja, ya, menekan ke sana dan menekan ke sana. Nanti dilihat berapa perbedaannya, standar dan yang diuji. Ya, ini penentuan perbedaan tinggi setup. Nanti dicek. Kemudian prosedur kalibrasinya, ini pemilihan standar tadi. Ini dipakai untuk kalibrasi Bourdon pressure gauge ya, atau pressure gauge industri. Test gauge-nya standar, digital manometernya. Nah, nanti standarnya itu apa di sini tulis ya, benang ukurnya seperti apa, tipenya bagaimana. Ini informasi-informasi yang lekat di situ penting ya, tidak boleh diabaikan, harus ada. Gitu ya. Ini pemilihan standar alatnya. Prosedur kalibrasi. Nah ini standar ini minimum harus 4 kali lebih bagus. Harus ini, nggak boleh enggak. Ya di sini 0,4, di sini 1,6. Ini harus rentangnya sama, rentang 0 sampai 40 bar. Ya. Jadi ketika kita itu ingin membandingkan harus apple to apple, jangan apple to durian, jangan. Kan gitu. Manis mana? Apple to durian. Yo itu nggak bisa dibandingkan. Dan itu juga banyak faktor ya kan. Apple sama durian manis mana? Harus sama. Misalnya apel ditanam di tempat yang sama, waktunya sama, pemupukannya sama, kondisinya sama, yang nanam juga sama. Jadi semua parameter dibuat sama. Itu baru bisa kita bandingkan ya, apple to apple.
Berarti di sini harus lebih besar, harus lebih baik 4 kali lipatnya untuk akurasi standarnya. Ini nanti di sini ya, ini masuk ke prosedur kalibrasi. Nanti ini perlu diberikan juga spesifikasinya di dalam IK itu. Nah, setelah tadi ya, kita tahu beberapa parameter yang mesti dipenuhi, maka dalam pengujian nanti ada prakalibrasi. Ya, prakalibrasi. Itu juga perlu kita jelaskan juga. Jelaskan secara detail di sini dari kondisikan alat, periksa kondisi, isi form, dan seterusnya. Ini harus diberikan penjelasan detail ini di IK-nya ini. Jadi IK itu tebal, jadi tidak selembar dua lembar gitu. Kalau modul praktikum itu kan hanya selembar dua lembar, tapi di sini cukup tebal. Ya ini yang gambarnya ya, direct comparison di gambarnya ya. Nanti bagaimana mengoperasikan alat tadi selain ada keterangan juga ada gambarnya itu lebih baik. Ya ini juga beberapa metode ya, metode yang langkah-langkah kerja di sini. Ini juga perlu kita jelaskan dengan detail pada saat prakalibrasi bagaimana. Dari A sampai Z dijelaskan secara detail di sini. Dan harus dibuat dengan kata-kata yang mudah dipahami. Jadi jangan membuat kata-kata yang multitafsir. Karena yang pakai IK itu tidak cuma 1-2 orang. Nanti tiap orang membaca itu persepsinya harus sama. Ya, ini yang prakalibrasi. Kemudian langkah-langkah kalibrasi. Ini juga harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, langkahnya, medianya, jelaskan sejelas-jelasnya. Standarnya harus ada, standarnya bagaimana? Menggunakan ini BS EN 837. Ya, ini dimensi dalam. Ya, harus ada keterangannya di sini. Dari sini nanti kita bisa mengetahui itu kelas akurasinya ada di mana. Ketika sudah tahu kelas akurasi dari tabel di sini, nanti kita bisa mengetahui. Ya. Dari hubungan antara nominal size dan kelas akurasinya bagaimana. Kita bisa tahu dari sini. Sehingga kedua informasi ini perlu nanti dicantumkan jika perlu, jika dibutuhkan. Dan itu memang butuh ini. Jadi dibuat selengkap mungkin intinya ya di dalam IK. Nah ini ya, ini adalah MPE, Maximum Permission Error, atau dalam bahasa Indonesia adalah BKD, batas caranya diizinkan. Dari kelas akurasinya kita bisa tahu, nah nanti berapa ini limit of permissible ya, errornya atau MPE-nya. Jadi ini toleransi maksimum kesalahannya itu berapa. Ini harus diberikan juga karena kan nggak mungkin semua orang akan mengingat angka-angka di sini. Harus diberikan ini supaya nanti tidak kesulitan orang itu menentukan apakah alat ini masih layak dipakai atau tidak. Ini bisa tinggal melihat data-data yang ada di sini. Ini ya, inilah kerjanya ini. Ini dijelaskan secara detail satu persatu. Termasuk sequence urut-urutannya ini bagaimana nanti caranya ini. Dalam bentuk tabel ini lebih simple yang mudah dipahami, up down ya karena tekanan tadi kan diukur naik terus kembali ke nol lagi kan naik turun up down terus.
Jadi ini ya, ini urut-urutan, ini kalibrasi pressure gauge ini naik, turun, naik. Contohnya gitu. Ini preloading ini. Ini waktu terhadap tekanan. Jadi ya waktu terus ya tekanan. Jadi ini kan tidak smooth kan. Tapi memang bentuknya kayak gini. Jadi waktu geser, tekanannya tetap. Jadi tidak langsung nanti langsung digeber jarumnya itu langsung naik turun lagi itu enggak, tapi naik ditahan sampai waktu tertentu, naik lagi terus dipertahankan beberapa saat, terus naik lagi, dinaikkan lagi, dipertahankan lagi beberapa saat. Tetapi mempertahankan beberapa saatnya harus sama per 10 detik. Nah nanti pengujinya naik, turun, naik. Nanti terus dianalisis data-datanya. Itu ya dengan menggunakan nilai ini untuk menganalisanya. Ini adalah errornya ya. Delta PI itu adalah errornya. Jadi bagaimana nanti menghitung errornya di sini. Ini ya, terus ini adalah perhitungan analisis datanya. Nah, setelah nanti dapat data, kemudian dianalisis. Nah, rumus-rumus untuk menganalisa ini juga perlu dimasukkan ke dalam IKA. Yang jelas ya, rumusnya dan keterangannya harus ada di sini supaya nanti tidak membingungkan petugas kalibrasinya. Ini analisisnya ya. Ini juga harus ada ketidakpastiannya dalam kalibrasi, nggak boleh enggak. Jadi harus ada data ya, data yang dihasilkan oleh alat yang diuji, alat standar, koreksi, kemudian harus ada ketidakpastiannya. Untuk menghitung ketidakpastiannya itu ada banyak sekali rumus-rumus ya yang sudah saya sampaikan begitu. Nah, rumus-rumus itu nanti Anda sesuaikan dengan kondisi alat yang ingin diuji ini. Nah, kondisinya seperti apa, nanti terus ditulis rumusnya itu ke dalam IKA, ke dalam standar instruksi kerjanya. Ini ya, ini ketidakpastian baku standarnya. Ada koefisien sensitivitas. Ini semua itu dimasukkan ya. Nah, ketidakpastian baku, tekanan, unit under test ini yang dites ini bagaimana nanti ini ikut ditulis juga di sini. Kemudian analisis datanya. Biasanya ini nanti dalam bentuk Excel ini. Ya. Lebih mudah pakai Excel ini. Ini budget ketidakpastian namanya. Dalam bentuk tabel ini harus ada informasi-informasi yang dibutuhkan, sumbernya, ketidakpastian, sebaran, derajat kebebasan, cakupannya bagaimana dan seterusnya. Ini adalah budget ketidakpastian. Ini cerapannya ya. Saya sampaikan tadi cerapan itu formulir yang dipakai untuk memasukkan data-data pengujian kita. Ini cerapan di sini. Jadi tabel kosong cerapan ini ya, ini perlu ya supaya tidak tiap orang bikin tabel sendiri-sendiri yang nantinya malah tidak standar, sehingga perlu. Nanti sini tulis ini kan. Muhammad Fatur Roman, terus ditandatangani sini. Nah, ini ya. Ini juga ya, nanti laporannya, ini serapan untuk laporan, kalau ini serapan untuk data, nanti serapan untuk laporan. Nah, laporan dan data nanti juga harus dilampirkan untuk nanti dibuat sertifikat kalibrasinya. Ya, nanti ya ini sudah masuk ke sertifikat kalibrasinya. Nah, bagaimana cara membuat sertifikat kalibrasinya? Nah, nanti juga itu dijelaskan. Kan sudah itu kan
kita bahas dulu bagaimana cara membuat sertifikat kalibrasi. Apakah dengan tabel, apakah dengan eh, persamaan, atau dengan yang lainnya. Nanti ikut dimasukkan, ikut cantumkan juga di IK-nya itu. Nah, ini ya, sertifikat, membuat sertifikat kalibrasi dalam bentuk formulasi gitu, polinomial. Nah, yang sudah kita bahas dulu. Ini ya, ini ya prosedur analisisnya ini juga perlu dicantumkan. Ini kalau nanti pakai Excel bagaimana, ini juga perlu diketahui juga. Ya rata-rata memang pakai Excel gitu. Jadi jarang sekali ya yang menggunakan kalkulator manual hitung satu-satu. Pegel nanti. Anda jadi petugas kalibrasi ngitungnya pakai manual satu-satu. Yang Anda kalibrasi ada 100 alat itu. Nah, nanti ya pegel. Makanya ya Excel, Excel atau mungkin software-software yang lain. Yang nanti tinggal masukkan data sudah muncul hasilnya. Ini ya, ini dianalisis dengan menggunakan komputer itu. Bantuan software, ya apa saja bisa ini dengan menggunakan bantuan software. Ya. Ya ini adalah bentuk IK yang standar. Jadi harus mencakup beberapa hal tadi ya, yang saya sebutkan di awal slide tadi. Ini untuk tekanan ya, untuk yang lain gimana? Yang lain sama, kurang lebih begitu ya. IK seperti itu, instruksi kerja. Dari tujuan sampai menampilkan data hasil kalibrasinya kayak gimana, sertifikatnya kayak itu untuk semua alat ukur, jadi tidak hanya tekanan. Alat ukur ada banyak ini nggak mungkin kita bahas itu semua. Tapi secara prinsip ini sama, bagaimana mengkalibrasinya, bagaimana menghitung ketidakpastiannya, dan bagaimana membuat ikannya. Ya, ini analisis datanya. Ini contoh sertifikat kalibrasinya. Ini dibuat dari data-data yang ada di IK-nya tadi. Ini kemudian direkap dalam hasil akhir di sini. Modelnya G, ini kalibrasi tanggal sekian, dan seterusnya ini. Ini hasil rekapan analisis angka-angka jadi dari serapan-serapan kita itu dalam bentuk sertifikat kalibrasi. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak.
Ya ini bentar saya carikan standarnya. Contoh standar ya. Nah ini contoh standar Euromet ya untuk kalibrasi volume dengan menggunakan gravimetri. Ya ini versi 3.0 tahun 2018. Ini baru saja saya download. Ini standarnya. Jadi nanti kalau membuat IKA harus ada standarnya. Ini Euromet yang dipakai di Eropa. Nah, Anda bisa menggunakan standar yang lain juga. Ini sebagai contoh saja. Ya, jadi sebelum membuat IKA, kalau nanti menentukan standarnya kayak ini, ya nanti dibaca dulu ini. Introduction, preferences, gitu. Ya, semuanya. Ini standarnya ini. Ya, jadi bagaimana menghitung menggunakan gravitasi, menggunakan gravimetri metode ini ya, rumusnya. Ya, ini ketidakpastiannya nanti ada semua di sini. Nanti diacu ini ya. Ini kalau ada meniskusnya, meniskus ya, meniskusnya. Bagaimana cara membacanya? Ini untuk menghitung koefisien sensitivitasnya bagaimana. Ini untuk analisis ketidakpastiannya. Ini contoh untuk volume. Nanti untuk peralatan yang lain juga ada, gitu. Untuk elektrik itu ada. Silakan nanti bisa dicari-cari sendiri ya di sumber-sumber, bisa itu Eramet, bisa itu JIS, ASTM, J0 atau yang lainnya. Ya ini. Kemudian ini juga, ini OIML namanya. OIML ini bahasa Perancis ya. L-nya itu legal, legal. Jadi untuk meteorologi yang legal, ini untuk density measurement. Jadi kenapa sih kita itu perlu menghitung density? Karena density ini nanti aplikasinya banyak, di dalam industri itu banyak. Ya, industri apa saja, ini bisa dilihat di sini. Ya, International Organization of Legal Metrology. Ini ada dua bahasa ya. Yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa nanti buka yang bahasa Prancis. Ini konten. Ini kita lihat isinya apa saja di sini. Ini tuh density, yang nanti masih banyak lagi besaran-besaran lain yang dipakai untuk keperluan produksi, untuk industri, untuk jual beli, banyak di sini. Anda bisa ketikkan lewat Mbah Google itu ya, OIML. Nah, ini definisi volume ya. Density itu apa? Ini konsep dulu, konsep. Baru nanti masuk ke beberapa instrumennya. Nah ini pyknometer, ini untuk menghitung density cairan, apa saja cairan. Ada cairan untuk minyak, cairan untuk air, cairan untuk
apa saja, pakainya bisa pakai pignometer ini. Application ya, nah, aplikasinya tuh ini produk without, produk with or without, ini CO2 ini kan, ini transparent but not deformable container. Ya. Contohnya apa? Misalnya minuman berkarbonasi, itu kan produk dari industri kan. Nanti digunakan beberapa instrumen di sini, harus diukur densitasnya bagaimana. Nah, nanti ada beberapa instrumen ya. Nah ini beberapa produk yang nanti bisa kita gunakan untuk mengukur pignometer ya. Nah, untuk menggunakan pignometer ini ya nanti bisa digunakan untuk beberapa produk industri ya. Ada ini produk-produk ya pasta itu ya, kayak lem gitu. Kemudian apa ini ya? Ya ini nanti dicari sendiri ya di kamus ya. Dia nggak tahu artinya itu. Ya ini beberapa produk ya. Ini cleaning itu apa? Nanti cari di kamus. Ya nggak bisa. Ini pignometer, ini di lab ada pignometer. Besok kalau sudah tidak corona, lab itu bisa lihat ini pignometer itu kayak apa. Ini dibentuk mengukur density beberapa produk industri ini. Kemudian ada ini kan. Nah ini plumber ini kan, plumber untuk apa ini? Jangan untuk cat, ya. Cat tembok gitu, cat tembok. Itu kan juga perlu ditentukan densitasnya nanti menggunakan instrumen ini. Plumber sudah pakai ini. Ya nanti ini bagaimana nih cara menggunakannya, bagaimana cara mengkalibrasinya ini ada di sini. Ini rumus-rumusnya ada semua di sini. Nah, landmark bottle ini. Nah ini dipakai untuk apa ini? Nah ini untuk beberapa produk ya, drink containing CO2 ya kayak tadi minuman berkarbonasi ini juga bisa. Atau non homogeneous product nanti bisa pakai metode ini. Atau volatile product, nah nanti juga bisa pakai ini. Ini beberapa nanti yang dipakai di industri. Nah ini apa nih? Saus tomat, ya. Nah ini juga. Nanti ini harus dicek density-nya juga. Ini ya, ini. Nanti bagaimana cara mengujinya ini ada semua di sini. Nah, coconut cream, nah, ini bagaimana cara mengujinya pakai density meter ini. Hidrometer ini ya, nah. Ini juga ada di lab. Ini kalau udah corona nanti, kalau udah gak corona bisa lihat ini hidrometer. Bentuknya kayak apa ini makhluk kayak gini. Nanti bisa dilihat di lab. Ya, ini nanti bisa dicek. Ya. Ini ada petunjuk cara mengukurnya, aplikasinya ada semua di sini. Kemudian ada yang elektronik density meter ini juga bisa dibaca sendiri nanti ya. Bisa diketikkan di Google ya, OIML. Ya, gitu. Ya, dan juga standar-standar yang lain. Ya. Ada banyak standar di dunia ini, ada yang nanti bisa mengacu ke yang tergantung nanti kebijakan laboratoriumnya. Tapi secara prinsip ya seperti ini. Ya, ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada, Tidak, ya, nggak ada. tidak Pak. Ya kalau tidak ada, nanti ini akan saya upload semua. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Gitu ya. Ini waktunya sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Selamat belajar. Semoga sukses. Gitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.